Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Merina Hansari, NIM 24120101009. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai metabolisme fermentasi berdasarkan diagram jalur fermentasi campuran yang sering digunakan untuk memahami bagaimana berbagai produk metabolit. Materi ini berhubungan dengan mekanisme regulasi pilihan jalur energi oleh mikroba, dan bagaimana jalur tersebut dimanfaatkan dalam industri fermentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar di samping adalah peta lengkap jalur metabolisme fermentasi berbasis glukosa pada kultur mikro. Diagram tersebut menunjukkan bagaimana glukosa diproses melalui berbagai jalur metabolik sehingga dihasilkan berbagai asam asetat, propionat, butyrena glikol, etanol, asam asetat, propionat, butyrena glikol, produk turunan lainnya, succinate acid, dan berbagai produk turunan lainnya. Gambar di samping adalah peta lengkap. Pengertian dari fermentasi sendiri adalah proses metabolisme anaerob yang mengubah substrat organik menjadi produk yang lebih sederhana melalui aktivitas mikroorganisme. Fermentasi berfungsi untuk menghasilkan energi ketika tidak ada oksigen. Umumnya menggunakan jalur glikolisis, yaitu regenerasi NAD positif melalui reaksi akhir fermentasi. Because I'd rather play Mortal Kombat anyway. I'm all about my Johnny Cage. If you're not bringing powers, I suggest you start to. Nah, gambar pada slide pertama tadi menunjukkan gambaran menyeluruh bagaimana glukosa diubah menjadi berbagai produk fermentasi. Diagram terbagi menjadi 6 sektor, yaitu sektor pertama adalah jalur pembentukan energi atau glikolisis. Glukosa masuk ke jalur EMP atau ED, lalu menghasilkan gliseraldehid, 3P, dan pirufat. Ini adalah pusat utama pembangkit energi ATP. Kemudian sektor kedua atau cabang turunan gliseraldehid 3P. Jalur ini menghasilkan gliserol, 1,3 propanediol, dilaktat, dan produk lain tergantung kondisi redox sel. Kemudian sektor ketiga, yaitu cabang turunan pirufat, menghasilkan etanol, asetoin, 2,3 butanediol, dan format. Ini sangat umum pada yeast dan bakteri fermentatif. Kemudian pada sektor 4, jalur asetil CoA mengarah ke produk butyret, butanol, dan aseton. Ini sangat penting pada industri biofuel. Kemudian yang terakhir, sektor 5 dan 6, siklus asam dikarboksilat dan propionat atau suksinat. Jalur ini digunakan bakteri penghasil asam organik, misalnya Propionibacterium dan Acetoniobacteria, untuk memproduksi propionat, suksinat, furamat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah mekanisme fermentasi. Fermentasi terjadi ketika tidak tersedia akseptor elektron eksternal seperti oksigen. Agar metabolisme tetap berjalan, sel harus mendaur ulang NADH menjadi NADH positif. Cara mikroba melakukannya adalah dengan mengubah pirufat menjadi berbagai produk akhir seperti etanol, laktat, asetat, butyrat, butanol, dan asam organik lainnya. Pemilihan jalur bergantung pada dua hal yang utama, yaitu yang pertama adalah kondisi redox atau rasio NADH atau NAD positif. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan energi sel. Masih pada mekanisme fermentasi, apabila di tengah proses metabolisme fermentasi, substrat yang digunakan berganti, bagaimana sistem metabolisme fermentasi akan tetap berjalan? Perubahan substrat di tengah fermentasi menyebabkan pergeseran aliran metabolit atau metabolit fluksif pada jalur fermentasi.
Mikroba tidak langsung berhenti, tetapi mengalihkan rute fermentasinya ke jalur yang paling sesuai dengan substrat baru tersebut. Misalnya yang pertama adalah mikroba mengubah titik masuk metabolik sesuai substrat baru. Contohnya, jika substrat awal adalah glukosa, maka jalur utama adalah EMP, pirufat, cabang fermentasi 1-6. Dan jika substrat berubah misalnya menjadi gliserol, laktat, silose, pektin, fruktosa atau asam organik tertentu, maka sistem metabolisme tidak lagi masuk dari jalur 1. Sebaliknya, mikroba akan masuk melalui cabang 2 bila substrat menjadi gliserol, langsung ke pirufat atau cabang 3 bila substrat baru adalah laktat, dan cabang 5-6 bila substrat adalah asam dikarboksilat. Sistem metabolisme bergerak menyesuaikan titik masuk yang relevan. Yang kedua adalah pergeseran substrat mengubah rasio NADH atau NAD positif. Setiap substrat menghasilkan jumlah NADH berbeda. Contohnya, glukosa via EMP menghasilkan NADH tinggi. Gliserol menghasilkan NADH lebih banyak. Maka, mikrobia akan mengubah cabang fermentasinya untuk menyeimbangkan redoks. Contoh nyatanya adalah NADH berlebihan adalah aliran meningkat ke produk tereduksi. Yang ketiga ada mikroba mengaktifkan ulang enzim sesuai substrat atau metabolic regulation. Perubahan substrat memicu induksi gen untuk enzim baru, represi gen jalur lama, termasuk koenzim pada jalur EMP atau ED, glycerol pathway, pirufat branching, dan asam organik 5-6. Contohnya, bila glukosa habis, bakteri mulai menggunakan gliserol, maka enzim gliserol dehidratase dan gliserol kinase akan diinduksi. Jadi, jika substrat berubah di tengah fermentasi, mikroba tidak berhenti, tetapi mengubah titik masuk metabolik ke jalur fermentasi yang sesuai, menggeser rasio NADH atau NAD positif sehingga mengalihkan produk akhir dan mengaktifkan atau menonaktifkan enzim tertentu. Fermentasi akan tetap berjalan, namun enzim, jalur, dan produk akhirnya akan berubah. Pengaruh jalur EMP atau ED pada fermentasi. Pemilihan jalur ED atau EMP sangat mempengaruhi pola fermentasi, yaitu yang pertama adalah jumlah ATP yang dihasilkan akan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan. Yang kedua, besar NADH yang diproduksi akan menentukan produk akhir. Yang ketiga, jalur ED cenderung menghasilkan lebih banyak asetaldehyde atau etanol. Yang terakhir, jalur EMP cenderung menghasilkan lebih banyak laktat atau asam organik lainnya. Welcome to our video on fermentation, a process that's crucial in many industries, from food and beverage to pharmaceuticals. But what exactly is fermentation, and how does it work? Fermentation is a fascinating metabolic process where microorganisms such as yeast and bacteria convert sugars into other compounds, including alcohol, gases, or acids. This transformation is essential in various food and beverage production. This process can occur in the absence of oxygen, making it an anaerobic process. Without oxygen, these microorganisms can still thrive and produce the desired compounds. The most well-known types of fermentation are alcoholic fermentation, which is crucial in brewing beer and winemaking. This type of fermentation gives beer its bubbles and wine its alcohol content. Another important type is lactic acid fermentation, used in making yogurt and sourdough bread. This process not only enhances flavor but also improves the texture and shelf life of these foods. During fermentation, enzymes produced by microorganisms break down complex organic compounds. For example, in alcoholic fermentation, yeast breaks down glucose into ethanol and carbon dioxide. In lactic acid fermentation, bacteria convert lactose into lactic acid. These reactions not only preserve food but also enhance its nutritional value and flavor.
Fermentation has a wide range of applications, spanning various industries and everyday life. Food and beverage. It's used to make bread rise, brew beer, and create dairy products like cheese and yogurt. This ancient technique not only enhances flavors but also preserves food, making it safer and more enjoyable to consume. Pharmaceuticals. Fermentation is essential in producing antibiotics, vitamins, and vaccines. It allows for the mass production of these critical medicines, ensuring they are available to those in need. Biofuels. Microorganisms ferment biomass to produce bioethanol, a sustainable fuel alternative. This process helps reduce our reliance on fossil fuels and lowers greenhouse gas emissions. Agriculture fermentation processes are used to create silage, a fermented feed for livestock, enhancing its nutritional value and digestibility. This not only improves animal health but also boosts farm productivity and sustainability. At Bulk Sciences, we specialize in providing comprehensive fermentation services that cater to a diverse range of industries and applications. We offer comprehensive fermentation services tailored to your needs. Our facilities and expert team ensure efficient and high-quality production from small to large scale. We provide custom fermentation, scale-up services, strain development, and rigorous quality control. Contact Bulk Sciences today to learn how we can support your fermentation projects. For more information, visit our website or reach out to our team directly.